Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aska Savana dari kelas MB 4503 dengan NIM 1401213037. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai dakwah. Masjid dan dakwah. Pertama-tama ada pengenalan diri saya. Yang pertama ada masjid. Nah, masjid sendiri asal katanya itu dari sajadah. Isim makan masjid, artinya tempat sujud bumi adalah masjid bagi kaum muslimin. Atau al-had kulluha masjidun. Islam memerintahkan pada umatnya untuk membangun masjid. Man bana masjidan banallaha baitan fil jannah. Nah, kegunaan masjid pada zaman Rasulullah itu dibagi menjadi 8. Yang pertama, tempat ibadah dan pembelajaran. Yang kedua, tempat latihan perang. Yang ketiga, tempat meningkatkan kecerdasan. Yang keempat, tempat bermusyawarah. Yang kelima, tempat tawanan perang. Yang keenam, tempat menerima tamu. Yang ketujuh, tempat mengobati yang sakit. Yang kedelapan, tempat mengatur dan mengelola negara. Nah, fungsi dan peran masjid itu apa saja sih? Tentu saja bagi umat Islam, fungsi dan peran masjid itu banyak sekali, tidak hanya untuk ibadah doang, melainkan kita bisa mencari ilmu. Yang pertama itu tempat kaum muslimin menyembah dan munajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rumah dan pusat organisasi kejamahaan dan imamah kaum muslimin. Yang ketiga, pusat pendidikan. Yang keempat adalah tempat perlindungan. Baik, saya lanjut. Dakwah, yang kedua itu ada dakwah. Dakwah secara bahasa artinya memanggil, mengundang, ajakan, himbauan, dan hidangan. Dakwah juga bisa diartikan sebagai seruan atau ajakan. Nah, dakwah secara istilah menurut beberapa pakar adalah seruan untuk beriman kepadanya dan pada ajarannya yang dibawa para utusannya, membenarkan berita yang mereka sampaikan dan menaati perintahnya. Berikut adalah dakwah secara istilah. Nah, keutamaan dakwah. Yang pertama itu ada meneladani Rasulullah. Yang kedua, penyelamat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, amal yang terbaik. Yang keempat, jalan menuju khairu ummah. Yang kelima, mendapat pahala yang besar. Dan yang terakhir ada mendapat nikmat yang besar. Subhanallah. Baik, tujuan dakwah. Tujuan dakwah ada apa aja sih? Yang pertama itu ada yad'una ilal khair. Yang kedua ada nahyi munkar. Yang keempat ada amar ma'ruf. Amar ma'ruf ini memerintahkan atau terutama yang Islam untuk berbuat kebajikan. Dan yang terakhir ada taghyiru munkar, yaitu membasmi, menghilangkan berbagai kemunkaran. Baik, saya lanjut. Nah, dasar atau dalil dakwah terdapat di surat Al-Imran ayat 104, surat Al-Imran ayat 110, dan surat At-Taubah ayat 108. Tugas dakwah. Tugas dakwah ini ada 2. Yang pertama ada fardu ain, yaitu fardu ain adalah kewajiban setiap individu muslim. Allah memerintahkan setiap muslim berusaha mengubah kemunkaran yang diketahuinya. Yang kedua ada fardu kifayah, yaitu perintah Allah agar ada sekelompok muslim yang menekuni ajaran Islam secara khusus untuk disampaikan dan diajarkan kepada orang lain. Terdapat di surat At-Taubah ayat 122 dan Al-Imran ayat 104. Baik, saya lanjut. Nah, proses terjadinya dakwah ini yang pertama ada pengirim dai atau penyuluh, yang kedua ada pengemasan dakwah, yang ketiga ada media, yang keempat ada dakwah, dan yang terakhir ada penerima atau ma'di. Baik, saya lanjut. Nah, pilar kebangkitan umat. Yang pertama itu ada kebangkitan ruhiyah, yang kedua ada kebangkitan fikrah, yang ketiga ada penguasa teoritis, yang keempat ada pemahaman lapangan, yang keenam ada menyusun langkah, dan yang terakhir ada struktur tokoh. Nah, jenis-jenis dakwah. Jenis-jenis dakwah yang kita ketahui ada 3, yaitu ada dakwah fardiyah, yang kedua ada dakwah ammah, yang ketiga ada dakwah bil lisan. Baik, saya lanjut. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Berikut adalah yang tadi adalah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.